الثلاثاء، نحن ندخل الفصل إن شاء الله يوم الأربعاء. نريد منكم إرسال هذه المقالات على أقصى مدة في يوم الثلاثاء، وإن كان ممكنا يكون في الصباح أو في النهار وليس مساء، نريد يكون في الصباح يوم الثلاثاء، هذا أقصى مدة. ما رأيكم؟ هذا جيد؟ موافقون؟ نعم. إذا كنتم ذلك لابد من الاهتمام وعدم التأخر، يعني مثل اليوم يعني وجدنا هذا التأخر ولا ندري من الذي سيتقدم ويقول فلان فلان، لكن لم يكن هناك شيء بالضبط يعني. فنريد منكم لابد من وجود الالتزام في هذا. نعم، الالتزام خاصة في إرسال هذه المقالات حتى نتمكن أن نقرأ قبل دخول الفصل، ويكون هناك استدراكات أو ممكن تعليقات. نعم، على هذه المقالة. أما إذا أرسلتم قبيل دخول الفصل فمشكلة، لا نستطيع أن نقرأ ولا نستطيع أن نعطي التعليقات ولا ملحوظات ولا شيء من استدراكات إن شاء الله. هكذا، فهذا لأجل صلاحكم وصلاحنا جميعا إن شاء الله. نعم. الآن كم يا إخوان؟ 21، بقي 6 أنفار. لماذا ما دخلوا؟ هل في مشكلة في الشبكة أو ماذا؟ نعم، لم ندري. هل منكم من يعرف من الذين لم يدخلوا؟ هل في يعني منكم من يعرف الذين لم يدخلوا؟ من خلال الشاشة تعرفون طبعا الذين لم يدخلوا. من؟ رئيس الفصل لا بد أن يكون حافظا لهذه الأسماء من أعضائه. نعم، رئيس الفصل أين؟ أحمد مرتلب، صحيح؟ أنت رئيس يا شيخ مرتلب. أنا في مادة studi Quran. أنت رئيس في مادة studi القرآن. الآن من رئيس في هذا الفصل؟ من؟ أين؟ أين؟ أنا أستاذ. أيوة، لابد أن تحفظ وتؤتينا من هؤلاء الذين لم يدخلوا. هناك 6 صحيح، يعني عدد هؤلاء 27 عدد أعضاء الفصل 27. الآن 21. إذن هناك 6 أنفار الذين لم يدخلوا. هل تعرفون من هؤلاء؟ ما عرفت. هل حفظتم أسماء لأنهم لا الفصل؟ لأنهم لم يخبروني ما سبب تأخرهم. نعم، طيب. إذن الآن نبدأ. من أولكم الذي إن شاء الله سوف يوضح مقالته، يعني يعرض علينا هذه المقالة؟ من؟ يوسف. وأنا رأيت هناك مقالة أخطأ في كتابة العنوان. من هذا؟ أخونا المتزوج فتح الرحمن. لماذا يا فتح الرحمن؟ أنا أفنتك أخطأت. نعم، لماذا هذا خطأ؟ لأن الموضوع واضح جدا.
إذا من الأول حاليا؟ تفضل. من سيتقدم؟ أخي يوسف. تفضل. تفضل يا أخي. نعم، ابدأ يا أخي. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Screen sharing. Video ini screen share lah Pak Ustaz. يا لابد من سكرين شوت يا أخي. لا تعرف كيف الطريقة؟ ها؟ طريقة Saya ujar Ustaz. Saya ujar kali. نعم جرب. Ana di Jawa Ustaz. أين؟ Ini lesa bihasab ini di Jawa ada. بجوال. أي نعم لا بأس. هل ممكن أو لا؟ إذا كان ليس ممكنا فما في مشكلة يعني. Saya ujar. خلاص؟ لا أستطيع Ustaz. خلاص لا بأس يعني. لم أفهم. ابدأ الآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan ini makalah saya yang bertema metode penerjemahan. Yang mana kegiatan penerjemahan ini yaitu yang bertema metode penerjemahan. Kegiatan penerjemahan sesungguhnya bukan hal yang baru dalam peradaban manusia. Tak terkecuali kegiatan penerjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang mana metode penerjemahan ini yang memiliki tujuan yaitu menghasilkan sebuah karya terjemahan yang dapat menghadirkan makna yang lebih dekat dengan kepada makna bahasa sumber. Langsung saja, yaitu pengertian metode penerjemahan. Yang mana yaitu yang pertama metode. Metode adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendakinya. Kemudian penerjemahan. Penerjemahan yaitu dapat didefinisikan yaitu suatu proses pemindahan pesan yang telah diungkapkan dalam bahasa satu atau bahasa sumber ke dalam bahasa yang lain atau bahasa sasaran. Maka dari dari penerjemahan tersebut dapat kita simpulkan metode penerjemahan yaitu cara penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah dalam mengungkapkan makna sumber secara keseluruhan ke dalam bahasa sasaran.
Kemudian metode terjemah yaitu memiliki banyak macamnya dan banyak jenisnya. Akan tetapi dalam prakteknya metode penerjemahan itu hanya memilih salah satu yang sesuai dengan hanya memilih satu metode yang sesuai untuk apa dan untuk apa penerjemahan tersebut dilakukan. Di sini saya memberikan 8 metode penerjemahan yang sebagaimana yang dikatakan oleh Newmark dalam bukunya. Yang mana metode tersebut secara garis besar digolongkan menjadi 2. Yang pertama yaitu 4 metode yang berorientasi pada BSO atau bahasa sumber. Kemudian golongan yang kedua yaitu 4 metode yang berorientasi pada BSA atau bahasa sasaran. Kemudian kemudian golongan yang pertama yang mana yang telah barusan saya jelaskan yaitu metode penerjemahan yang berorientasi kepada BSO atau bahasa sasaran, bahasa sumber, yang mana memiliki 4 metode. Yang pertama yaitu metode penerjemahan. Metode penerjemahan adalah metode penerjemahan kata demi kata, yaitu penerjemahan yang menghasilkan terjemahan dengan mempertahankan bentuk bahasa sumber, yaitu di sini kita menerjemahkan kata demi kata, yaitu sesuai dengan bahasa sumber tersebut. Yang mana metode penerjemahan kata demi kata sebenarnya bisa digunakan dengan baik, manakala struktur terutama urutan kata bahasa sumber tidak berbeda dengan bahasa target. Contoh dari penerjemahan kata demi kata yaitu contohnya dhahaba Muhammadun ilal madrasati amsi. Maka apabila kita terjemahkan dengan kata demi kata yaitu dhahaba Muhammadun ila madrasati amsi. Telah pergi Muhammad ke sekolah kemarin. Kemudian yang kedua, penerjemahan harfiah. Penerjemahan harfiah ini dilakukan dengan mengubah struktur kalimat. Namun kata dan gaya bahasa masih dipertahankan. Metode ini biasanya diterapkan apabila struktur bahasa sumber berbeda dengan bahasa sasaran. Yang mana misalnya yaitu bahasa struktur kalimat tersebut, struktur bahasa harfiah ini, struktur penerjemahan harfiah ini masih mengacu pada bahasa sumber. Contohnya wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Kalau kita artikan wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Janganlah biarkan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Apabila kita ini pengertiannya, dan apabila kita terjemahkan secara harfiah yaitu maksudnya yaitu jangan gigir. Nah, itu maknanya, bukan penerjemahan harfiah yang pertama tadi ya. Iya, Ustaz. Ya, terus. Kemudian yang ketiga dari penerjemahan yang berorientasi pada BSU yaitu penerjemahan setia. Penerjemahan setia. Metode ini sedikit lebih bebas dibandingkan penerjemahan harfiah.
karena penerjemahan ini mencoba untuk menghasilkan makna kontekstual walaupun masih terikat oleh struktur gramatikal bahasa sumber. Contoh dari penerjemahan setia ini yaitu huwa kasirur romat. Apabila kita terjemahkan dengan bahasa perkata, yaitu dia banyak abunya. Akan tetapi jika diartikan yaitu dengan penerjemahan setia, maka terjemahan tersebut yaitu ia adalah seseorang yang dermawan karena banyak abunya. Enggak, salah. Banyak Mas, terbalik itu. Jadi penerjemahan setia itu yang pertama tadi. Ya. yang Huwa kasir ramad, dia banyak abunya. Itu penerjemahan setia. Tapi kan kalau diterjemahkan secara bebas, ya maka artinya tadi dia banyak ya. Ya, kalau diterjemahkan secara setia yang tadi barusan yaitu dia banyak abunya. Ya. Kemudian yang keempat yaitu penerjemahan semantik. Penerjemahan semantik ini lebih memperhitungkan unsur estetika, teks bahasa sumber, dan kreatif dalam batas kewajiban. Yang mana penerjemahan semantik ini lebih luas dan fleksibel daripada penerjemahan setia. Yaitu sebagaimana contoh yang barusan, huwa kasirur romat. Apabila diterjemahkan ke dalam penerjemahan semantik, maka hasil terjemahannya yaitu dia orang yang dermawan. Kemudian lanjut ke yaitu golongan yang kedua yaitu metode penerjemahan yang berorientasi kepada BSA atau bahasa sasaran. Di sini ada 4 metode juga, yaitu yang pertama penerjemahan adaptasi. Penerjemahan adaptasi yaitu penerjemahan yang berusaha mengubah dan menyelaraskan budaya bahasa sumber dalam bahasa target atau bahasa sasaran. Yang mana hal tersebut digunakan dalam menerjemahkan naskah drama, puisi, yaitu dengan mempertahankan tema, karakter, dan alur cerita. Yaitu di sini metode ini merupakan bentuk penerjemahan paling bebas dan terdekat ke bahasa sasaran. Kemudian yang kedua, contohnya metode adaptasi. Belum dikasih contoh? Yang ini belum ada kasih contoh, Ustaz. Nah, itu harus ada contohnya, ya. Tafadhal, selanjutnya. Yang kedua, penerjemahan bebas, yaitu penerjemahan ini menekankan pada pengalihan pesan, sedang pengungkapannya dilakukan sesuai kebutuhan calon pembaca. Metode ini merupakan penerjemahan yang mengutamakan isi dan mengorbankan bentuk teks bahasa sumber. Langsung saja ke contohnya yaitu Sabaka Saifu al-Adla. Secara penerjemahan setia, maka ini dapat diartikan sudah terlanjur pedang terhunus. Kan tetapi jika diartikan ke dalam bahasa bebas, yaitu nasi sudah menjadi bubur. Kemudian yang ketiga, penerjemahan idiomatik. Penerjemahan idiomatik yaitu metode penerjemahan
yang memproduksi atau menghasilkan kembali pesan dari bahasa sumber, bukan memproduksi, mereproduksi ya. mereproduksi atau menghasilkan kembali pesan yang kembali pesan dari bahasa sumber. Akan tetapi terjemahan ini cenderung untuk mengubah nuansa makna pada bahasa sasaran dengan lebih memperhatikan pada bahasa sumber. Contohnya yaitu al-jaddu ulya khairun minal jaddi sufla. Apabila kita terjemahan secara kata demi perkata, yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Adapun dalam penerjemahan idiomatik yaitu memberi lebih baik daripada menerima. Kemudian yang keempat, dari metode penerjemahan yang berorientasi kepada BSA, bahasa sasaran, yaitu penerjemahan komunikatif. Penerjemahan komunikatif itu dilakukan dengan mengungkapkan makna kontekstual bahasa sumber ke dalam bahasa penerima dengan suatu cara sehingga isi dan maknanya mudah diterima dan dipahami oleh pembaca. Ya. Kemudian itu yang metode penerjemahan yang keempat dari metode penerjemahan berorientasi kepada BSA. Kesimpulannya Apa? Contohnya apa? Contohnya di makalahnya belum ada kasih satu itu. Ya harus termasuk dikasih contoh. Jadi bisa memberikan klasifikasi itu harus dengan contohnya ya. Baik, dilanjut ya, silakan lanjut. Kesimpulannya yaitu metode penerjemahan dari apa yang telah saya sampaikan dari metode penerjemahan itu dapat kita simpulkan, yaitu metode penerjemahan adalah cara penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah dalam mengungkapkan makna bahasa sumber secara keseluruhan ke dalam bahasa sasaran. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang perlu bentar ya. Yang pertama ya, Saudara Yusuf, makalahnya sudah cukup ya dari sisi penulisannya, tetapi jadi harus setiap halaman itu ada sumber rujukan. Ini dibiasakan ya, untuk yang lainnya juga demikian. Ini di halaman pertama, di keempat ya, ini juga tidak ada rujukannya ya, dan ini juga nggak ada halamannya, harusnya diberi halaman ya. Jadi ini sudah cukup bagus, tetapi tolong seperti tadi contoh ya harus dilengkapi ya, dicarikan ya contoh yang memang sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis ya. Kemudian juga terkait dengan metode penerjemahan ini memang ada beberapa versi ya. Metode penerjemahan itu ada beberapa versi, jadi tidak harus seperti itu ya. Metode penerjemahan ini
secara umum ya sebetulnya hanya ada dua ya. Kalau kita merujuk kepada yang umum, metode penerjemahan itu hanya ada dua, yaitu terjemah harfiah dan terjemah bitasarruf ya. Ini secara umum ya, kalau itu tadi detail sekali. Tapi metode penerjemahan secara umum itu ada terjemah harfiah ya. Terjemah harfiah itu adalah terjemahan yang sangat setia terhadap teks sumber ya. Dan itu digambarkan ya, terhadap aspek tata bahasa teks sumber seperti urutan bahasa, bentuk frasa, bentuk kalimat dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan terjemah harfiah. Artinya plek ya, terjemahan persis dengan Arabnya. Kalau zahaba ya diartikan telah pergi. Sampai susunan kalimatnya seperti yang tadi. Zahaba Muhammadun ilal madrasati amsi. Ya itu tadi contohnya. Telah pergi Muhammad ke sekolah kemarin. Ini berarti terjemah yang sampai bentuk letaknya, ya, tata bahasanya, dan juga arti atau makna setiap kata itu diletakkan persis seperti bahasa aslinya. Itu namanya penerjemahan atau terjemah harfiah. Kemudian terjemah bitasarruf ya, bitasarruf itu adalah penulisan kembali tanpa melihat bentuk ya, bentuk dari aslinya, dari kalimat Arabnya ya. Jadi ini tidak dilihat lagi, tetapi dia yang paling penting membawa pesan dari teks itu ya, membawa pesan dari teks yang ada. Jadi ini yang dimaksud dengan bitasarruf. Yang paling penting pesan atau makna yang ada di dalam teks itu sudah tersampaikan. Ini terjemah bitasarruf. Tapi masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Ya. Kelemahan dari penerjemahan, ya, penerjemahan dengan harfiah itu, di antaranya pertama ya, penerjemahan ini sangat setia kepada teks sumber ya. Sehingga makna dan maksud yang ada pada naskah cenderung disampaikan. Yang paling penting bisa dipindah bahasa Arabnya kepada bahasa Indonesia ketika kita bicara soal bahasa Arab bahasa Indonesia. Jadi tidak penting apakah cukup sulit memahaminya atau tidak, yang paling penting bahasa itu sudah dipindah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah ini kelemahannya. Sehingga membutuhkan atau orang yang membaca perlu berpikir keras. Ini untuk yang terjemah. Ya. Sampai di sini paham ya kelemahannya. Ikhwan sekalian. Ya. Nah nanti antum ketika mencoba untuk melakukan penerjemahan, ya, itu pasti akan mengalami atau membaca hasil terjemahan orang yang letterlock atau yang harfiah, maka akan mengalami kesulitan untuk bisa memahami dengan baik. Ini biasanya dilakukan oleh penerjemah pemula ya, yang tidak bisa untuk merangkai kalimat atau membangun sebuah kalimat yang bisa difahami tetapi tetap bisa dipertanggungjawabkan secara teksnya. Itu yang pertama, kelemahan pertama. Yang kedua, penerjemahan itu yang berdasarkan terjemah harfiah ya sifatnya kaku ya. Biasanya kaku. Sehingga akan tidak nyaman ketika dibaca ya. Kaku sekali. Seperti tadi Zahaba Muhammadun ilal madrasati amsi. Telah pergi Muhammad ke sekolah kemarin. Nah, itu kan bahasa lalu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya dengan terjemahan yang ada itu, yang kaku itu, maka
hasil terjemahnya kurang lugas dan kurang bisa difahami dengan baik, ya. Kurang bisa difahami dengan baik. Makanya kita sampaikan tadi, memerlukan ya kepada pembacanya untuk bisa memahami secara cukup lama, memerlukan waktu yang lama untuk memahami. Nah, ini diantara kelemahannya. Adapun terjemah tasarruf, ya bitasarruf, ya. Jadi ini merupakan terjemahan yang kebanyakan tidak memperdulikan tata bahasa, aturan, dan bahasa sumber. Ya. Karena orientasi tujuan yang terjemah bitasarruf dengan perubahan maksudnya, tujuan terjemah bitasarruf itu yang ditonjolkan adalah pemindahan makna. Ya. Yang paling penting memindahkan makna. Tapi kalau di terjemah harfiah tadi, apa? Dia yang paling penting memindahkan bahasa. Nah, coba diperhatikan. Kalau terjemah bitasarruf, apa? Memindahkan dengan memindahkan makna. Tapi terjemah harfiah itu memindahkan bahasa. Sehingga perbedaannya jauh, ya. Apa kelemahannya terjemah bitasarruf? Biasanya ya apa yang ada di dalam terjemah tasarruf itu ya terlalu bebas, ya, terlalu bebas, sehingga ketika menyadur ini kadang-kadang ada yang tidak sesuai, ya. Jadi karena saking bebasnya itu, ya. Kemudian pembaca tidak bisa menikmati gaya bahasa penulis aslinya. Jadi ya memang ini agak sulit, ya. Sampai yang terjemah harfiah pun sulit untuk bisa bicara soal gaya bahasa Arabnya, ya. Tapi ini memang secara faktual akan lebih sulit, ya, untuk menikmati gaya bahasa Arabnya karena tasarruf dengan perubahan, dengan perubahan-perubahan dari penerjemahnya, ya. Yang ketiga, pembaca tidak bisa membedakan mana gagasan penulis asli dan mana gagasan tambahan, karena biasanya ada tambahan. Sebabnya untuk memudahkan pembaca memahami teks tersebut. Nah, ini secara umum tentang metode terjemah, ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Yusuf tadi itu secara rinci sekali. Tetapi pada prinsipnya metode terjemah itu hanya dua ini. Apa? Terjemah harfiah dengan terjemah bitasarruf. Tidak apa-apa yang dibuat Mas Yusuf itu cukup bagus, ya, sebagai wawasan. Tapi pada prinsipnya cuma ada dua ini metode terjemahan secara umum, ya, secara umum. Baik. Oke, sampai di sini. Selanjutnya yang nomor 2 siapa? Indullah, Ustaz. Siapa? Indullah, Ustaz, saya. Tafadhol. Indullah. Saya coba dulu, Ustaz. Terus nanti sebentar untuk Mas Yusuf, ya. Tolong tadi beberapa yang diingatkan soal contoh, kemudian soal footnote, ya, tolong diperbaiki, ya. Insyaallah gitu ya, Mas Yusuf. Nah, Ustaz. Ya. Itu Ustaz, apa namanya? Kalau dipakai HP memang setiap halaman nggak ada footnote-nya, Ustaz. Tapi kalau di laptop saya ini setiap halaman ada footnote-nya. Baik, kalau begitu ya bagus, ya, karena yang saya lihat di laptop ini ada halaman yang tidak ada footnote-nya. Iya. Kalau sudah Berarti seperti ya, tinggal nambahin contoh 2 tadi, Ustaz, ya. ya ditambahkan, kemudian yang ada di sini disamakan nanti, ya, antara footnote, ya, bentuk fonnya dan sebagainya itu juga disamakan, ya. Iya.
Pokoknya diperhatikan metode penerjemahannya ya, metode penulisannya ya. Ini sudah bagus. Nah, Ustaz. Fadhal. Ya, sudah betul. Contohnya dalam penulisan yang diambil dari website, ini Agung Prasetyo, tapi ini P-nya harus besar. Makanya ini tolong diperhatikan ya, enggak usah pakai disuruh. Ini ma'lumun bid darurah. Nama orang masa pakai kecil itu Agung Prasetyo ya. Prosedur dan metode penerjemahan ini sudah betul cara penulisannya. Kemudian HTTP ya betul, diakses tanggal ya. Ini sudah benar. Kemudian tata cara penulisan yang buku juga sudah betul. Ada yang pakai H, ada yang tanpa H, nggak apa-apa. H titik itu artinya halaman. Ya, ini cukup bagus. Ya, total. Yang lain bisa meniru, Mas Yusuf. Ya, oke. Sudah dimulai, Ustaz. Total. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada Nur Haris selaku pembimbing mata kuliah metode terjemah dan juga teman-temanku yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ya. Ya, Ustaz. Ya, total. Tentang tokoh penerjemah Arab ya. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, bahwasannya ketika kita mengetahui tentang tokoh-tokoh penerjemah bahasa Arab, di sini kita bisa termotivasi dengan pencapaian yang telah mereka dapatkan. Bahwasannya ulama-ulama zaman dahulu itu mereka sangat luar biasa sekali ya. Jadi semoga kita ketika mendapatkan info tentang atau tahu biografi mereka, kita menjadi lebih semangat lagi untuk bisa menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya siapa sajakah yang akan saya paparkan tokoh-tokoh tersebut? Baik, yang pertama adalah Abna Musa Asy-Syakir. Nanti yang kedua kemudian Umar bin Fatton At-Tabari. Yang ketiga adalah Adil Sweater. Yang keempat adalah Munir Ba'labaki. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah Abna Musa Asy-Syakir. Beliau hidup pada abad ke-9. Beliau adalah seorang ilmuwan, astronom, dan matematikawan dari Baghdad. Jadi ilmunya tidak hanya sebatas penerjemah, tapi juga ilmuwan astronom dan matematikawan. Kemudian yang ketiga, beliau sangat aktif dan berkegiatan di Baksi Al-Himmah, Baghdad, Irak. Yaitu adalah Bait Al-Hikmah itu apa? Tempat yang terkenal dengan perpustakaan dan penerjemah beragam ilmu pengetahuan. Ustaz. Ya, itu di zamannya siapa? Di zamannya Abna Musa. Ma'mun. Zaman Khalifah Ma'mun, ya betul. Nah, ya, baik. Selanjutnya. Jadi beliau sangat aktif ya dalam di perpustakaan dan di penerjemah. Yang sebagian kita mungkin ketika di kampus masih banyak di asrama, maka ini jadi motivasi buat kita untuk lebih lagi sering mengunjungi perpustakaan. Kemudian yang keempat, Abna Musa ini telah menulis beberapa buku dalam bidang ilmu teknik, astronom, mekanika, dan matematika. Bisa kita bayangkan, beliau tidak hanya ahli dalam satu ilmu, namun berbagai ilmu yang lainnya pun beliau juga menguasai. Nah, ini sangat hebat sekali ya, sangat luar biasa sekali ulama-ulama atau orang-orang tokoh dahulu kala. Kemudian yang kelima, di salah satu karyanya beliau
adalah Book of Trick, yaitu tentang ilmu mekanika kuno. Ini tadi adalah tokoh penerjemah Arab yang pertama. Lanjut ke penerjemah Arab. Ya, akhi. Ya, Ustaz. Abna Musa di sini, ya. Itu satu orang atau berapa orang? Berapa orang, Ustaz? Berapa? Banyak orang. Iya, banyak itu berapa? Kurang. Ya. Hah? Bukan. Oh, ini banyak sekali ya. Ditinjau dari abnanya jamak. Iya, siapa? Masih kurang satu datanya, Ustaz. Nah, itu harus diperhatikan ya. Abna Musa Syakir itu fariqun ilmiyun muwahhadun ma'a ba'dihimul ba'd. Itu adalah satu tim ya. Tim ahli di bidang keilmuan, dalam hal ini masing-masing itu bersaudara, tapi juga sekaligus satu tim ahli di bidang penerjemahan. Muhammad bin Musa, ya, Muhammad bin Musa Syakir itu dikenal dengan ilmu falak dan juga ahli di bidang matematika. Ini yang siapa? Muhammad bin Musa Syakir. Itu yang ahli di bidang ilmu falak dan juga banyak menulis buku, selain menerjemah juga menulis fil ulum ar-riyadhiyah, yaitu dalam ilmu matematika. Kemudian yang kedua Hasan, ya. Hasan itu adalah bin Musa Syakir ini lebih memberikan perhatiannya dengan handasa. Apa handasa itu? Ya. Arsitek. Insinyur. Ya. Jadi dia lebih kepada handasah di bidang ilmu teknik ya. Kemudian juga termasuk orang yang ya tadi antum sebut kalau gelarnya insinyur ya. Insinyur yang terkenal ya. Tapi juga penerjemah ya. Jadi masing-masing penerjemah itu punya keahlian. Dan kemudian selain keahliannya, anak-anaknya Musa ini, Musa Syakir itu adalah orang-orang yang sangat concern di bidang penerjemahan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah Ahmad bin Musa Syakir, ya. Ini lebih kepada mekanik, ya, dan juga tentang ilmu astronomi dan juga musik. Ya, ini kita tidak bicara soal boleh tidaknya, tapi ini kita bicara tentang keahlian penerjemah ini, ya. Jadi ada tiga, ya, tiga orang inilah yang disebut dengan Abna Musa Syakir. Siapa pertama tadi? Muhammad, Hasan dan Ahmad. Gampang ya, Muhammad, kemudian Hasan. Ahmad, Hasan. Ya. Nah, ini ayahnya Musa bin Syakir, ya. Jadi dia ini ayahnya itu termasuk orang yang dekat dengan Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Nah, ini tentang ayahnya. Baik, saya kira itu nanti tolong dipertegas ya, nama-nama orang ini dari Abna Musa. Jadi bukan satu orang ya, namanya juga Abna, anak-anak Musa Asy-Syakir. Baik. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah Umar bin Farqan At-Tabari. Beliau adalah putra seorang penduduk asli Tabaristan di provinsi Iran di selatan Laut Kaspia. Beliau adalah salah satu ulama Persia yang menjadikan pengadilan Abbasiyah awal sebagai penerjemah dari teks ilmiah Pahlavi ke dalam bahasa Arab. Pahlavi, ya.
Pahlavi. Nah, Pahlavi. beliau juga seorang ulama dan juga penerjemah. Karyanya salah satu karyanya adalah sebuah tafsir atau parafrase dari Tetrabiblos Ptolemeus selesai antara 15 Juni sampai 13 Juni 812. Jadi ini biografi tentang Umar bin Bakron atau Bari. Ya, akhi, antum harus hati-hati menulis ini, masa menulis nama ya kan, kemudian huruf kecil ini nanti maklumun bidarurah, antum tidak darurat ya. Nah, masuk dalam orang yang maklumun bidarurah bahaya. Jadi untuk putra seorang yang mestinya kecil, S-nya jadi besar ya. Ya, tolong diperhatikan, Iran masuk I-nya kecil ya. Kaspia K-nya besar. Nanti dikoreksi sama anak SD nanti. Ya, tolong. Ya. Jadi harus ini ilmu yang ma'lumun bidarurah, tidak boleh salah, yaitu ilmu yang katon ya, tidak boleh salah. Yang sering saya sampaikan, jangan sampai makan lewat hidung, makan itu pasti lewat mulut ya. Masa keliru masukkan makanan ke hidung, ini sama dengan itu, salah nulis huruf besar kecil ini ya. Kecuali yang mukhtalaf ya. Kalau saya secara filosofis tidak mau menulis surga neraka itu dengan S kecil sebagai bentuk penghormatan ya, ta'zim. Demikian juga surga neraka ya harus dengan besar. Kalau orang lain atau di penerbit lain mereka pakai yang kecil ya. Tidak ada ta'zimnya ya. Nah, itu lain, itu urusan filosofis. Ini yang mukhtalaf ya, mukhtalafun fi. Tapi kalau yang sudah muttafaqun alaih ya, muttafaqun alaih, sudah ijma' para ahli bahasa dan ijma' tulabul ilm ya, yang namanya seorang itu tidak ada satupun di muka bumi termasuk di planet Mars kalau ada manusianya ya, itu nggak ada nulis seorang itu di tengah kalimat dengan S-nya besar. Itu saya sampai lihat di planet Mars sana kalau ada menungsonya akan salah nulis itu. Ya, jadi hati-hati ya. Saya sering mendapati begini nih ya. Jangan ya, hal yang ma'lumun bil darurat tidak boleh dilakukan. Iran ini kan sudah jelas sekali nama negara. Masa negara Indonesia I-nya kecil, Islam I-nya kecil, enggak, harus besar. Ini yang disebut dengan ma'lumun bil darurat. Fadhal. Lanjut. Ya, silakan. Yang ketiga, Adil Zuhair. Beliau lahir pada tahun 1895 Masehi di Nablus, Palestina. Ayahnya adalah Omar Hasan Zuhair, seorang hakim di lembaga pengadilan hukum dan seorang Zuhaitir, dan seorang yang menjabat di wali kota Nablus. Jadi kemudian yang ketiga, Adil Zaitir pertama mengemban pendidikan di An-Najah Nasional di Nablus, kemudian lanjut di Beirut dan berguru dengan Syekh Mustafa Al-Gulayaini. Kemudian menyelesaikan studinya, beliau mampu menguasai bahasa Turki, Perancis, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Betapa luar biasanya beliau, tidak hanya menguasai bahasa Arab, namun bahasa-bahasa yang lainnya pun beliau juga menguasai. Kemudian yang kelima, beliau juga seorang penerjemah yang handal yang berasal dari Palestina. Baik, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Munir Ba'labaki. Beliau lahir di Beirut pada tahun 1918. Mengawali pendidikan di Al-Maqasid Al-Islamiyah, kemudian melanjutkan ke Universitas Amerika yang ada di Beirut, yaitu jurusannya sastra Arab dan sejarah Islam. Beliau juga menjadi guru di beberapa sekolah yang ada di Beirut, Baghdad, dan Damaskus.
Beliau adalah penerjemah yang telah banyak dikenal akan kejeliannya, kejelasannya, dengan gaya bahasa yang digunakannya. Oleh karenanya, beliau dijuluki sebagai Sheikh of Arab Translator atau ahli dalam menerjemahkan. Kemudian beliau juga mendirikan Pustaka Al-Ilmi tahun 1945 bersama dengan temannya Bait Osman. Kemudian beliau juga merupakan salah satu kontributor kehidupan budaya Lebanon dan dunia Arab. Jadi kesimpulannya bahwasanya tokoh-tokoh penerjemah Arab pada zaman dahulu itu sangat luar biasa sekali. Maka adalah kita sama-sama termotivasi agar kedepannya kita juga insya Allah bisa menjadi penerjemah-penerjemah bahasa Indonesia dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Tadi coba dikembalikan yang PowerPoint pertama tadi. Yang Umar bin Farhan At-Tabari. Coba dilihat. Umar bin Farhan At-Tabari. Benar, saat ini pakai HP soalnya. Nah, ya. Coba saya mau tanya, Umar bin Farhan At-Tabari, terus antum sebutkan karyanya sebuah tafsir. Ini apa yang antum maksud ini tafsir At-Tabari? Kalau di internet tafsir gitu, ya mungkin tafsir enggak tahu, Ustaz. Wallahu a'lam, Ustaz. Harusnya antum teliti ya. Jadi harus dipastikan siapa ini. Apakah At-Tabari penulis tafsir At-Tabari yang terkenal itu, tafsir bin Ma'thur, atau Tabari yang lain. Ya karena misalnya ada orang namanya Al-Khudairi. Ya, bahkan ada orang ya di Arab itu namanya Muhammad ya Al-Khudairi. Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khudairi. Ya, ini yang saya kenal misalnya ya. Sama-sama Al-Khudairi, namanya juga persis. Muhammad, kemudian bin Abdul Aziznya juga sama, Al-Khudairinya juga sama. Dan sama-sama doktor di bidang tafsir. Tapi orangnya berbeda. Halo Satyati, apalagi ini ya. Jadi saya kenal yang Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khudairi, yang satu yang dokter di bidang tafsir juga. Beliau aktif di Markazul Minhaj yang mengeluarkan buku Al-Quran wa Tadabbur wa Amal. Nah, ini yang kita sudah tim kita sudah menerjemahkan tafsir itu. Beliau dokter bidang tafsir ya. Saya Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khudairi, hafizahullah, dan sering beliau kontak saya. Yang satu lagi yang saya kenal juga namanya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khudairi, yang sering ngisi di televisi Qanat Al-Majid, televisi Al-Majid yang sangat terkenal di Saudi Arabia. Nah, sama-sama ahli tafsir, sama-sama ulama tafsir, namanya persis, tetapi orangnya berbeda. Apalagi ini ya, saya tanya antum ya, Umar bin Farhan At-Tabari, apakah ini yang menuliskan tafsir At-Tabari? Wallahu a'lam, Ustaz. Ya, jadi harus dicek ya, antum cari dulu. Jadi ini disebut punya karya tafsir, jangan-jangan itu dia tidak paham ya. Oh iya, siap. Bin Farhan At-Tabari ini
Abu Hafs, ya, Abu Hafs. Dan sedangkan yang menulis kitab At-Tabari Tafsir bil Ma'thur itu adalah Abu Ja'far. Abu Ja'far Muhammad, ya. Jadi beda banget, ya. Beda sekali antara yang satu dengan yang lain. Ya, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, sedangkan dia apa? Umar bin Farhan At-Tabari, Abu Hafs. Nah, jadi ini yang satu adalah ulama min ulama'i at-tafsir, dan yang satu adalah seorang mutarjim. Umar bin Farhan At-Tabari ini mutarjim. Jadi karya tafsir itu ini tampaknya bukan termasuk karya beliau. Mungkin yang menulis ini ya ada labes, ya, ada kerancuan, dia dianggapnya ini adalah Imam At-Tabari karena Umar bin Farhan ini adalah orang yang terkenal di dalam penerjemahan pada masa pemerintahan Abbasiyah, ya. Ya, menerjemah minal Farisiyah wal Yunaniyah ilal Arabiyah, ya, fi ahdi al-Ma'mun, zaman khilafah al-Abbasiyah. Jadi dia ini dekat dengan al-Ma'mun, ya. Jadi berbeda dengan Imam At-Tabari, ya. Imam At-Tabari tidak demikian, ya. Maka tolong ini diperhatikan. Apalagi ini ahli di bidang bahasa Yunani, ya, bahasa Persia. Imam At-Tabari beliau tafarruh dalam ilmu tafsir, tentu ilmu-ilmu yang lainnya juga. Hanya yang menonjol Imam At-Tabari adalah dalam bidang tafsir, ya, dengan tafsir yang terkenal At-Tafsir bil Ma'thur, yaitu tafsir At-Tabari. Nah, jadi kalau ini seorang ahli falak, ya, dan menjadi tokoh penerjemahan, ya. Nah, itu. Jadi ini tolong diperbaiki lagi, ya. Karya tafsirnya itu tidak masuk di situ, ya. Beliau orang yang lebih kepada ilmu penerjemahan dan juga terkenal di bidang falak, bukan di bidang tafsir, ya. Oke. Terus makalahnya, ya, ini saya melihat makalahnya Putus-putus, Ustaz. diperbaiki, ya. Makalah, lihat tentang makalahnya bisa antum. Putus-putus, Ustaz. Karena di sini berbeda kalau di dalam apanya yang putus-putus. Suaranya. Coba sebentar teknisinya. Insyaallah, alhamdulillah. Halo, ya Pak, masih putus-putus suara saya? Sudah lancar, Ustaz. Lancar Ya, jaya. syukran. Tayyib. Ya, khairan. Untuk makalahnya, ya, Mas Jundullah, ya. Ini sebentar, saya masih belum menemukan ini. Mas Jundullah. Ini dia. Ya, tolong diperhatikan. Judul itu enggak usah pakai tanda petik, Mas, ya. Beberapa penerjemah Arab terkenal tidak perlu pakai tanda petik, ya. Abna Musa, mosok Musa cilik rek huruf M-nya. Iki gue diperiksa sama anak SD, salah ini, ya. Abna Musa Syakir, ya. Jadi harus diperhatikan betul yang terkait dengan nulis yang ma'lumun bid-darurah, tidak boleh salah, ya.
Nah ini. Ya, Mas Jundullah. Ya, Ustaz. Terus tadi penulisan footnote yang diambil dari website, tolong dilihat Mas Yusuf tadi. Sudah bagus tadi yang ditulis oleh Mas Yusuf, tata cara penulisannya ya. Bukan langsung HTTP kumpulan penemu dunia, jangan begitu ya, salah itu. Yang lainnya juga masih ada, ini harus diperhatikan. Ini semua dari ini, dari online ya, dari website. Kecuali satu ini yang dari Ustaz Salhan Jauhari. Diusahakan ada juga buku sumber atau referensi yang lain ya selain buku Ustaz Salhan Jauhari. Oke, yang ketiga ya, tafadhal. Tolong, jadi teman-teman tolong direvisi ya, yang sudah saya sampaikan beberapa hal itu tolong direvisi. Oke. Tafadhal yang ketiga siapa? Man ba'dahu baqiya al-waqt qalilan. Mas Fathur ya. Yang syarat menjadi benar Mas Fathur Al-Quran. masih belum bisa masuk, Ustaz. Oh. Berarti ba'dahu. Ini tolong disampaikan Mas Fathur supaya makalahnya direvisi. Ini salah nulis judul akhirnya salah ya. Ini masuk menerjemah padahal maksudnya adalah syarat-syarat menerjemah dan penerjemah ya. Oke. Selanjutnya tafadhal siapa? Ayung, Ustaz. Tafadhal ya Ayung. Nah, sambil nunggu Ayung, saya meminta segera untuk diserahkan meskipun lewat WA judul buku yang akan diterjemah secara kolektif bersama-sama. Udah, Ustaz. Kemarin udah dicari, Ustaz. Al-Usul Sittah. Tapi belum sampai ke saya. Oh, nah, Ustaz. Nah, segera kemudian dibagikan kepada teman-teman untuk segera diterjemah. Nah, Ustaz. Apa judulnya, Mas? Al-Usul Sittah, syarahnya Syekh Soleh Fauzan. Al-Usul As-Sittah. Nah, Ustaz. Nah. Ente siapa ini ketua kelasnya namanya? Riftian, Ustaz. Riftian Ageng ya. Ya. Baik. Sundullah tadi ya. Sekarang siapa? Yang akan maju? Ayung ya. Tafadhal ya Ayung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-temanku, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari makalah Ana yang berjudul tentang langkah-langkah menerjemahkan. Baiklah, menerjemahkan adalah istilah umum yang mengacu pada pengalian pikiran dan ide dari suatu bahasa atau yang dimaksud yaitu bahasa sumber ke dalam bahasa lain atau bahasa sasaran, baik dalam bentuk tulisan maupun bentuk lisan. Baik kedua bahasa tersebut sudah memiliki sistem yang baku ataupun belum. Baik salah satunya
atau keduanya didasarkan pada isyarat-isyarat yang terdapat pada seseorang. Pada hal ini, Larson mengemukakan bahwa penerjemahan sebagai pengalihan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Pengalihan ini dilakukan dalam bentuk bahasa pertama ke dalam bentuk bahasa yang kedua, melalui struktur simatis. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa menerjemahkan mempunyai tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempelajari kosakata, situasi komunikasi, dan konteks budaya dari teks sumber bahasa. Kemudian yang kedua, menganalisis teks bahasa sumber komunikasi. Yang kedua yaitu menganalisis teks bahasa sumber untuk menemukan maknanya. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengungkapkan kembali makna yang sama dengan menggunakan kosakata dan struktur yang sesuai dengan bahasa tujuan dan konteks budayanya. Dalam KBBI dijelaskan bahwa istilah penerjemahan terbentuk dari kata terjemah yang dibuat dengan pe-an yang menunjukkan kata benda nomina, yaitu proses, cara, perbuatan menerjemahkan atau pengalihan bahasan. Sementara itu, istilah dari terjemah dalam KBBI sama menerjemahkan sebagai kata verba yang didefinisikan sebagai aktivitas menyalin atau memindahkan sesuatu ke bahasa lain. Adapun secara terminologis, menerjemahkan adalah memindahkan makna dari suatu bahasa dengan bahasa sasaran. Dengan perkataan lain, penerjemahan adalah mengungkapkan makna perkataan suatu bahasa di dalam bahasa lain dengan memenuhi seluruh makna dan maksud perkataan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu sebelum memasuki langkah-langkah menerjemahkan, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi menerjemahkan supaya kita terdorong dan termotivasi untuk Tidak perlu. untuk menerjemahkan. Langsung Ustaz. Mas Ayung, urgensi menerjemahkan itu bukan lagi wilayah antum. Hanya soal langkah-langkah ini memboroskan waktu ya. Itu sudah dibahas ya, urgensi menerjemahkan. Hilangkan nanti dihapus gitu ya. Langsung ke langkah-langkah. Ya. Kemudian yaitu langkah-langkah menerjemahkan. Yang dimaksud proses menerjemahkan di sini adalah suatu model yang dimaksudkan untuk menerangkan proses pikir internal yang dilakukan manusia saat melakukan menerjemahkan. Dahulu, orang berpendapat bahwa penerjemahan dapat dilakukan secara linear karena terjadi secara langsung dan satu arah. Jadi, penerjemah langsung menuliskan kembali teks bahasa sumber ke bahasa sasaran. Ini bisa saja dilakukan jika teks yang diterjemahkan memang sederhana, tidak memiliki faktor-faktor yang kompleks. Contoh teks sederhana yang bisa diterjemahkan secara linear yaitu tidak usah banyak-banyak baca Suaranya Ustadz putus-putus. Suara saya putus. Iya, Ustaz. Ya, baik. Ayo lanjut. Jadi tolong jangan terlalu panjang keterangannya, waktunya udah habis ya. Bukan keterangan karena ini membaca ya, jangan ya, kontrol. Kemudian untuk memperjelas, maka ada 4 tahapan yaitu yang pertama adalah tahap analisis atau pemahaman. Dalam tahap ini, struktur lahir atau kalimat yang ada dianalisis menurut hubungan gramatikal, menurut makna kata atau kombinasi kata, makna tekstual, dan bahkan makna kontekstual. Ini merupakan proses transformasi balik. Kemudian yang kedua yaitu tahap transfer. Dalam tahap ini, materi yang sudah dianalisis dan dipahami maknanya tadi diolah penerjemah dalam pikirannya dan dipindahkan dari bahasa sumber, yaitu bahasa pertama ke bahasa sasaran atau bahasa yang kedua. Dalam tahap ini, belum dihasilkan rangkaian kata. Semuanya hanya terjadi di dalam batin penerjemah. Kemudian yang ketiga, tahap restrukturisasi.
Dalam tahap ini, penerjemah berusaha mencari padanan kata atau kata yang sama, ungkapan, dan struktur kalimat yang tepat dalam bahasa yang dituju sehingga isi, makna, dan pesan yang ada dalam teks tadi bisa disampaikan sepenuhnya dalam bahasa sasaran. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, tahap evaluasi dan revisi. Setelah didapat hasil terjemahan di bahasa sasaran, hasil itu dievaluasi dan dicocokkan kembali dengan teks aslinya. Kalau dirasa masih kurang padan, maka dilakukan revisi. Model tersebut secara garis besar sama, tapi kelihatannya sederhana. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahasanya pada dasarnya proses penerjemahan terdiri dua tahap, yaitu yang pertama adalah analisis teks asli dan pemahaman makna atau pesan teks asli. Yang kedua, pengungkapan kembali makna atau pesan tersebut di dalam bahasa sasaran dalam kata atau kalimat yang diterima di bahasa sasaran. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Adapun ada salah kata, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi Maaf wabarakatuh. dulu, belum dimaafin, belum selesai. Biar lengkap nanti maafnya ya. Nah, Ustaz. Coba dilihat dari awal tadi, Mas, yang langkah-langkah menerjemah tadi, coba ya itu ya diklik ya. Baik, pertanyaan saya, Mas Ayung, ya, pada tahap mana penerjemahan Ya, itu Ustaz. dilakukan? Tahap 1, 2, 4? Itu 1-3 itu prosesnya, Ustaz. Kemudian yang terakhir itu evaluasi. Iya, saya akan bertanya yang nomor berapa dia mulai menerjemah. Ini kan langkah-langkah nomor berapa mulai ada terjemahan dan terjemahannya selesai. Itu nomor berapa? Nomor 2, Ustaz. Nomor 2, nomor 1. Mulai nomor 2. Nah, coba antum perhatikan nomor 2. Antum perhatikan nomor 2 di sini. Dalam tahap ini belum dihasilkan rangkaian kata. Semuanya hanya terjadi dalam batin penerjemah. Jadi menerjemahnya di dalam batin gitu. Terjemahan itu kan harus dalam Ya, Ustaz, buku, Mas. Hah? Oh, Gimana? anak kira mulai menerjemahkan, Ustaz. Iya, mulai menerjemahkan itu pada tahap mana? Masuk menerjemahkan dalam batin, itulah ilmu kebatinan lah. Ya. Mulai nomor 3, Ustaz. Enggak, mulai berpikir nomor 2, Ustaz. Mulai menerjemahkan ke buku. Mulai menulisnya nomor 3, Ustaz. Nah, mulai menulis atau menerjemahkannya di nomor 3. Itu harus jelas, ya. Nomor 3 pun tidak dengan jelas disebutkan. Berusaha mencari padanan kata, ungkapan, dan struktur kalimat yang tepat dalam bahasa sasaran sehingga isi makna dan pesan yang ada dalam disampaikan sepenuhnya dalam bahasa sasaran. Tidak ada secara eksplisit atau secara jelas disebutkan pada tahap inilah terjemahan itu dimulai, ya kan gitu. Ya, jadi ini memang boleh antum mengambil dari buku mana saja, ya. Tapi saya lebih suka itu yang lebih praktis, ya. Ya, jadi seperti nanti antum kita semuanya belajar secara kolektif menerjemahkan satu buku. Bagaimana caranya? Inilah yang akan kita praktekkan, langkah-langkahnya itu bagaimana orang nerjemah itu, ya. Ya, kalau yang sudah canggih ya tidak usah pakai langkah-langkah, wis langsung ambil pulpen atau ambil laptop, jalan langsung menerjemahkan. Ini yang sudah canggih, sudah terlatih. Tapi untuk tahapan-tahapan ini perlu diketahui khususnya untuk penerjemah pemula. Ya. Nah, ini masih nggak jelas ini, ya, Mas Ayung, ya. Coba kalau prakteknya bagaimana ini?
antum nanti mau mempraktekkan ilmu, ini kan ilmunya, teorinya, langkah-langkah menerjemah yang antum tulis itu kan ilmu. Seperti orang mau berenang, itu cara untuk berenang dengan gaya bebas, maka dengan gaya kata atau gaya kupu-kupu atau apa, itu kan ada caranya masing-masing. Nah, demikian juga menerjemah itu ada langkah-langkahnya, ada caranya yang harus diikuti. Coba antum misalnya dengan mempraktekkan ini bisa enggak menjelaskan lebih real, ya, lebih faktual dalam tahap ini struktur lahir atau kalimat yang ada di analisis menurut hubungan gramatikal, menurut makna kata atau kombinasi kata, makna tekstual dan bahkan makna kontekstual. Ini merupakan proses transformasi balik. Ya apa itu prakteknya gimana, Mas Ayung? Bisa enggak menjelaskan praktek? Mumet toh? Ya, enggak usah terlalu tinggi-tinggi ini bahasanya ini. Ini yang menulis ini atau sumber buku yang menulis ini, ya, ini terlalu muluk-muluk teorinya, ya. Enggak usah terlalu tinggi teorinya. Orang nerjemah saja pakai teori kayak gini. Ya, hubungan gramatikal, makna kata, kombinasi kata, makna tekstual. Terus ya apa prakteknya kan gitu, yang paling penting menerjemahkan prakteknya ini. Nomor 2, dalam tahap ini materi sudah dianalisis, pahami maknanya, tapi diolah penerjemah dalam pikirannya dan dipindah dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Kemudian disebutkan di sini masih terjadi dalam batin penerjemah. Ya, ini tidak usah ruwet-ruwet kayak gini. Nah, jadi cari yang sederhana. Tidak usah, yang ruwet-ruwet gini bikin orang tambah mumet ya. Padahal kan kita diajari untuk bagaimana menerjemah. Langkah-langkahnya ya opo lah gitu aja. Ya, menerjemah itu pertama ambil bukunya, ya. Ambil bukunya, terus ini yang sederhana, ini yang betul-betul realistis. Dipilih bukunya yang cocok ya, seperti saya sampaikan ya. Tolong pilih buku yang cocok, ya, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, bisa dikeroyok, diterjemah kolektif oleh satu kelas. Katanya sudah dapat, alhamdulillah. Itu langkah pertama, ambil buku, ya. Ini kan sederhana toh. Setelah itu apa? Ya, setelah itu dibaca sekilas, ya, baca cepat untuk menangkap tema dan gagasan umum buku ini. Oh, ini tentang apa? Nah itu. Nah ini yang lebih praktis, ya, begitu. Ini pakai analisis, transfer, restrukturasi, gak ngerti belas, ya. Nggak usah pakai sing mumet-mumet, ya. Jadi itu yang pertama tadi, sudah dapat bukunya. Langkah pertama ya ambil bukunya bahasa Arab. Kalau mau bahasa Inggris ya bahasa Inggris, ya. Yang kedua dibaca secara sekilas. Langkah kedua baca secara sekilas sehingga punya gambaran apa sih tema buku ini tentang apa. Nah, setelah itu membaca ulang teks lebih detail. Ini untuk penerjemah pemula ya. Kalau penerjemah yang sudah tingkat mahir ya sudah langsung mari semalam selesai. Ya. Nah, jadi yang kedua, Pak, dia membaca ulang. Jadi sudah dapat gambaran umum lalu dibaca kembali secara detail. Ya, satu persatu. Nah, kemudian pembacaan ketiga ya sudah sampai pada tahapan paragraf per paragraf. Langkah yang berikutnya, berarti ini langkah kelima ya, yaitu membaca kalimat demi kalimat lalu sudah mulai menerjemahkan. Ini kalau yang mau mengikuti pola atau metode langkah penerjemahan yang betul-betul sesuai dengan alurnya ya. Ini yang untuk penerjemah pemula. Jadi tidak boleh langsung diterjemahkan, tidak tahu apa buku itu isinya, ya jangan. Jadi harus pelan-pelan ya.
Kemudian yang keenam, setelah diterjemah atau tadi sudah di kalimat demi kalimat sudah diterjemah, mungkin sudah 3 minggu atau 1 bulan selesai. Nah, kemudian disesuaikan, ya ada revisi-revisi terjemahannya itu, melakukan koreksi teknis, ya penerjemahan tidak langsung saja, ya langsung koreksiannya ya pada saat menerjemahkan itu, ya koreksian akhir nanti ketika sudah selesai semua, ya. Nah itu ya tergantung, ya kalau masih pemula diusahakan ya revisi-revisinya ini ya setelah dilakukan penerjemahannya. Oke. Yang ketujuh, baca kembali hasil terjemahannya ya untuk menemukan diksi yang tepat. Diksi itu apa? Pemilihan kata yang tepat. Ya. Misalnya bom itu meledak atau bom itu menghentam misalnya. Mana diksi yang tepat? Bom itu apa? Meledak. Menghantam atau meledak atau menghancurkan. Namanya. Ya. Halo, gimana? Menurut antum apa yang tepat? Bom itu apa, Mas Ayung? Hah? Ayo, jangan loadingnya jangan lama-lama. Ya. Bom itu meledak atau apa tadi? Bom itu meledak. Iya. Meledak, Ustaz. Bom meledak. Kalau ban meledak atau meletus? Meletus. Lah, ini loh yang disebut dengan pemilihan diksi, pemilihan kalimat, kata, ya pemilihan kata. Diksi ini pemilihan kata. Jadi kalau bom meledak, kalau ban meletus, jangan ban meledak, ya. Atau bom meletus. Ya, itu tidak tepat, meskipun ya orang paham, tetapi kurang tepat diksinya atau pemilihan katanya. Ya. Kalau menangis meraung, raung. Ya, misalnya menangis meraung, raung. Tapi kalau apa misalnya bergembira apa? Bersuka apa, Mas? Bersuka cita. Bersuka cita. Ya. Bergembira Ria. Bergembira ria. Jadi misalnya dia bersuka cita ya, dan kemudian digambarkan dengan yang lainnya, dengan diksi yang lainnya, nanti akan bisa berubah maknanya, ya. Baik, jadi ini sudah paham ya maksudnya diksi, ya. Jadi pemilihan kata-kata yang tepat, ya, pemilihannya supaya benar, ya. Ya. Baik. Nah, itu termasuk revisi. Nanti saya sering menemukan kalimat-kalimat di dalam waktu kita mengoreksi terjemahan, ya, kalimat-kalimat yang tidak tepat, ya. Tidak tepat di dalam penempatannya, atau kata tidak tepat penempatannya. Nah, setelah itu koreksi terakhir yang ke-8, ya, pastikan bahwa sudah tidak lagi kesalahan gramatikal atau tata bahasa, gaya bahasa maupun
pemakaian istilah atau diksinya nggak ada yang salah. Nah, itu baru diserahkan kepada penerbit ya untuk layak untuk diterbitkan atau di tempat dibuat tempat sampah ya. Jadi penerbit itu kadang ya sudah lihat terjemahan sekilas saja sudah tahu ini nggak layak untuk terbit. Dibaca satu halaman itu sudah tahu ini buku bagus atau tidak ya. Layak masuk penerbitan atau layak masuk tong sampah. Nah, jangan sampai masuk tong sampah, harus dilatih dengan. Nah, inilah pentingnya kita belajar langkah-langkah menerjemahkan. Jangan terlalu teoritis, tadi teoritis banget itu. Itu yang nulis mungkin jangan-jangan juga hanya teori saja, belum pernah menerjemah ya. Mungkin dia juga ya sudah menerjemah, tapi kalau terlalu teoritis ya sangat berat ya. Akhirnya paham ya. Yang menulis Mas Ayung juga yang mudah untuk langkah-langkah menerjemahkan dan yang realistis, yang praktis ya. Itu Mas Ayung ya. Nanti kalau menurut saya itu dipraktiskan saja, jangan terlalu teoritis ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin cari referensinya, gitu ya. Biar teman-teman juga paham ini menerjemahkan itu. Dan kapan dimulai penerjemahannya? Setelah ini, Kepala, Pak Ketua. Insya Allah setelah disetujui, Zat. Kapan? Setelah kitabnya disetujui oleh antum, Zat. Ya, kuncapnya segera dikirim ke saya lewat WA ya, bisa toh? Ya, Lewat WA sudah, atau langsung kirim? Dikirim WA, Zat. File. Ke WA antum. Oh, bagus ya. Ya, bagus. Nanti saya cek ya. Terus jangan lupa untuk cita-citanya itu sudah ya, antum semester 7 sudah punya ya. Sudah ada apa-apa kalau sudah. Oke, saya kira itu ini sudah tidak perlu ada pertanyaan, waktunya sudah habis ya. Ya, terus yang akan datang siapa ini? Jadi saya minta ketua kelas ya, itu di grup selalu tampilkan makalahnya hari, bukan seperti ini sampai saya kasih waktu sampai jam 12 malam. Ya, hari Selasa itu pagi sudah dikirim semuanya ya. Dan tolong diingatkan tadi yang keliru judulnya ya, untuk supaya direvisi dan bikin makalah lagi ya. Judulnya keliru ya. Gitu ya, Mas Rifdian, ketua kelas. Siap? Ya, jadi minta tolong bertanggung jawab calon presiden. Ya, kalau enggak presiden paling enggak jadi rojo ya, ketua kelas ini ya. Mas Rifdian dari mana? Malang, Zat. Oh, Malang, dekat sini saja ya. Baik ya, insya Allah cukup ya. Kita cukupkan sekian, tapi jangan keluar dulu ya. Nanti ini mungkin ada yang ini secara teknis sama asisten kita ya. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mohon jangan live dulu, Ana absen sebentar. Ini Ana sebutkan yang Ana lihat belum hadir, mungkin ini Ahmad Murtalib. Ahmad Murtalib wujud walala. Misconnection. Hadir tadi. Ya, hadir menjadi. Hadir. Baik. Asyari Susanto. Tanya hadir tadi habis ininya. Pautannya. Baik. Fatur Rahman. Hadir juga tadi. Habis itu gangguan. Baik. Lalu Ahmad Muntasir.
lalu Ahmad Muntasir, Alfa, Agung Mutaki, Ada konfirmasi, Ustaz. Agung Mutaki, Yusafir semua. Kif, Yusafir. Agung Mutaki hadir. Lah, Ustaz. Yusafir. Man hadir? Saya hadir ya, Ustaz. Yusafirun. Agung Mutaki Yusafir. Oh, Agung Mutaki hadir. Taib, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak absen yang itu loh, akhi. Yang anak absen yang tidak hadir di Zoom saja. Yang lain anak anggap sudah hadir. Ya. Syekhana. Ali. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ali. Allah. Ayo mundur.